Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kami percaya hari ini akan ada mujizat yang spesial dalam hidup kita saat kita membawa penyembahan kita, pujian syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami persembahkan yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Thank you Lord. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau sungguh layak Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkau sungguh layak. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita sembah Dia, katakan Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Saat kami meninggikan Engkau Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh besar dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Benar Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah, Kami tinggikan Engkau Yesus. ditinggikan Selamanya kami tinggikan. untuk selamanya. Mari kita angkat pujian kita, syukur kita kepada Dia, katakan Kau yang layak. Engkau layak. Kau yang Kami percaya Tuhan, layak. Engkau jawaban doa bagi setiap kami. Apapun masalah kami, apapun beban kami Tuhan, Engkau selalu buka jalan dalam hidup setiap kami. Saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Selamanya kami tinggikan. Kau yang layak. Ini hidup kami. Kau yang layak. Ini doa kami Tuhan. Kau layak Di disembah, dalam di dalam roh kami terus menyala-nyalakan Engkau dan Tuhan. kebenaran. Kami rindu, kami haus. Kau yang layak. Yesus, Oh, Engkau layak. Kau yang layak. Terima kasih Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan Untuk selamanya. untuk Kau yang layak Tuhan. selamanya. Mari katakan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang Selamanya layak Engkau layak. ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan
menyertai setiap jalan-jalan kita saat kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik hanya bagimu Yesus. Ini segenap hati kami, segenap jiwa kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan segenap jiwaku, mari angkat pujian-Mu, kami katakan selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Kami tidak membawa apa-apa saat kami datang Tuhan. Thank you Lord. Segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mazmur 96. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kata. Ku beri yang terbaik bagimu, Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku. Dan segenap jiwaku. kami mau beri yang terbaik Tuhan hari ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berjumpa kembali buat sahabat Mezbah Mujizat. Mezbah Mujizat hadir untuk menjadi berkat buat kita bersama. Dan terima kasih buat setiap respon, komen, dan kata-kata yang membangun sehingga kami boleh bersemangat lebih lagi untuk menjadi berkat melalui program YouTube channel ini. Dan juga kami sudah menerima begitu banyak kesaksian dan juga permohonan doa, tetapi tentunya kami tidak bisa baca satu persatu, tetapi kami berkomitmen mendoakan terus. Dan juga ada beberapa permohonan doa yang kita ucapkan. Ada Bu Rahyu Dewi Kusuma Sari yang ada di Jakarta yang berdoa, minta permohonan doa untuk pergumulan ekonomi, termasuk tentang biaya daripada tempat kontraknya. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang membuka jalan, memberkati dan menolong untuk Bu Rahyu. Kami juga menerima permohonan doa dari Pak Hendra yang ada di Surabaya. Minta didoakan tentang pekerjaan, tentang ekonomi.
Biar Tuhan yang membuka jalan buat Pak Hendra mengalami pemulihan serta memberikan pekerjaan yang baik. Kami juga menerima permohonan doa dari yaitu Bu Clara, Tabita, dan Shalom Pak Lukas. Puji Tuhan saya menemukan video Bapak ini dan saya sangat diberkati selalu dengan pelayanan ini. Doakan saya yang single parent dengan 2 anak yang sedang merintis usaha donat. Kiranya Tuhan memelihara kami dan Tuhan membuka jalan usaha kami. Dalam nama Yesus kita sepakat berdoa buat Ibu Clara, Tabita, supaya benar-benar mujizat terjadi, usaha donat yang sedang dirintis Tuhan buat berhasil. Kita juga mendengarkan sebuah permohonan doa. Shalom, selamat pagi Pastor Lukas dan tim. Saya baru pertama kali mengikuti Mesbah Mujizat BMC. Kiranya Mesbah Mujizat memberkati banyak orang di seluruh bangsa. Saya dari Manado, nama saya Happy Rumondor. Mohon topangan doa untuk istri saya. Kiranya Tuhan Yesus menjamah istri saya dan membuat istri saya bebas dari setiap roh kepahitan dan bisa mengampuni di dalam nama Yesus, supaya terjadi pemulihan sehingga keluarga Pak Happy Rumondor yang ada di Manado mengalami jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan, khususnya buat istri. Nama saya Lisia, mohon bantu doa untuk suami saya. Sejak pandemik 2 tahun ini tidak ada income, keuangan kami makin buruk, susah mendapatkan pekerjaan. Sekian banyak proyek atau peluang yang ada, tidak satupun yang goal atau menghasilkan. Semuanya gagal, suami sudah berusaha tetap semangat, tetapi hasilnya sia-sia. Tetapi suami saya tidak mau menyerah dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi mujizat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sepakat berdoa buat Bu Lisia, supaya benar-benar Tuhan yang membuka jalan dan terjadi terobosan dalam soal keuangan. Pastor Lukas, saya Ivon Tumbelaka, tolong doakan anak saya yang dulu melayani di gereja lewat musik keyboard, tetapi sekarang dia menikah dengan agama lain dan juga telah meninggalkan Yesus. Dan saya seolah-olah tidak kuat, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Kita bersepakat berdoa buat Ibu Ivon Tumbelaka, supaya Tuhan memberi kekuatan dan khususnya untuk anaknya, dan biarlah kembali kepada Yesus. Setiap firman Tuhan yang dia dengar, bahkan setiap pelayanan yang dia lakukan, akan membuat dia kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran. Ada seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal bernama Elia. Alkitab berkata dalam Perjanjian Baru dalam Yakobus, bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, saudara sekalian, ini memberikan sebuah pengharapan buat kita. Bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saya dan saudara juga manusia biasa. Kita punya banyak kekurangan dan kelemahan. Elia juga pernah putus asa, bahkan ingin mati. Elia juga adalah seorang yang pernah mengalami ketakutan. Tetapi saudara, Elia adalah seorang yang telah bersungguh-sungguh berdoa. Dan Elia adalah seorang pembangun mesbah bagi Tuhan. Hari ini saudara-saudara, apapun kondisi pergumulan kita, keadaan kita, teladanilah Elia. Bagaimana Elia membangun mesbah. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan sehingga mujizat terjadi secara ajaib. Nah, saudara-saudara, Elia membangun mesbah bagi Tuhan di atas Gunung Karmel, di mana di saat itu terjadi sebuah tantangan terhadap 450 orang nabi-nabi Baal yang menyembah berhala. Saudaraku, sementara Nabi Elia tetap setia menyembah kepada Tuhan yang hidup. Akibatnya di atas Gunung Karmel, di dalam mesbah Elia, Tuhan memberikan api yang turun dari surga, membakar semua korban bakaran yang dipersembahkan oleh Elia, bahkan membuat
terjadinya kebangunan rohani bagi satu bangsa, di mana seluruh orang Israel yang ada di atas Gunung Karmel, akhirnya mereka sujud menyembah dan mengakui Jehovah Tuhan sebagai Allah mereka. Saudara sekalian, lihat bagaimana Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30-39. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Saudaraku, hari ini ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan, ada sebuah kalimat yang penting, "Datanglah dekat kepadaku." Kembalilah mendekat kepada mezbah Tuhan. Elia sang nabi mengajak bangsa Israel yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang sudah jauh dari Tuhan, untuk kembali datang mendekat kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, melalui program Mezbah Mujizat ini, Tuhan memanggil setiap saudara yang sudah lama jauh, yang sudah lama meninggalkan Tuhan, kembalilah mendekat kepada Tuhan. Seringkali kita dekat secara fisik, mungkin kita ke gereja, tetapi hati kita sudah jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin kita masih aktif dalam pelayanan, tetapi mungkin hati kita sudah lama jauh dari Tuhan. Hari ini datanglah mendekat kepada Tuhan. Lalu Elia, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Hari ini mungkin karena pandemik, ada banyak di antara kita yang sudah kehilangan mezbah. Mezbah doa, mezbah pujian, mezbah penyembahan kita, keintiman kita dengan Tuhan mungkin sudah lama runtuh. Hari ini mari kita kembali membangun mezbah, memperbaiki mezbah bagi Tuhan. Ayat 31 dari 1 Raja-Raja 18, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu, ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Saudara, Tuhan mengingatkan melalui ayat ini, Yakub adalah seorang penipu. Yakub adalah orang yang gambaran kehidupan lama, masa lalu. Tetapi diingatkan, engkau bernama Israel. Israel artinya adalah Prince of God, putra pangeran Tuhan. Setiap saudara hari ini, seburuk apapun keadaan kita, sehancur apapun kondisi kita, saudara adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Tinggalkan Yakub dalam hidup kita, untuk kita menjadi Israel secara rohani. Sejak kita percaya Yesus, kita mendapat hak dan kuasa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah, Israel rohani. Hari ini kita semua adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Ayat 32, Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. 33, Elia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. 34, sesudah itu ia berkata kepada orang-orang Israel, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Jadi total ada 12 buyung air yang dipersembahkan di atas mezbah Elia. Dan saudara, Anda ingat bahwa latar belakang ayat ini, sebelumnya 3,5 tahun sudah orang Israel mengalami kekeringan karena hujan tidak turun. Jadi saudara bisa bayangkan, ketika tidak turun hujan selama 3,5 tahun, berarti air itu sesuatu yang langka. Air menjadi seperti emas yang harganya mahal. Tetapi di atas mezbah Tuhan, Elia tidak hanya mempersembahkan lembu bagi Tuhan, tetapi dia mempersembahkan 12 buyung air yang mahal, air yang berharga
bagi Tuhan. Lihat ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Elia sungguh-sungguh menyadari bahwa dia hanyalah hamba Tuhan. Saudara, di atas mezbah Tuhan, mari kita tanggalkan semua kesombongan kita, semua rasa hebat dalam diri kita, semua jasa dan pengorbanan kita, dan kita berkata, "Aku ini adalah hamba-Mu." Dan mari kita punya kerinduan motivasi agar kita mempermuliakan Tuhan, membuat banyak orang kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ayat 37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Saudara, tujuan utama kita berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi harus untuk mempermuliakan Tuhan, supaya benar-benar orang boleh percaya dan bertobat kepada Yesus. Hari ini ketika saudara sudah dipulihkan Tuhan, mengalami mujizat, jangan berhenti hanya menerima mujizat dan kita puas. Saksikan dan mari ceritakan kepada banyak orang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri saudara, supaya orang boleh menerima Yesus, supaya orang lain boleh dikuatkan dan mereka juga mengalami pertolongan dan mujizat dalam Tuhan. Ayat 38, "Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Haleluya. Ternyata di atas mezbah Elia, api Tuhan turun dengan dahsyat. Hari ini, saudara-saudaraku, dimanapun Anda menyaksikan program ini, saya berdoa biar para sahabat mezbah mujizat, saudara juga mengalami api Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan mujizat, kesembuhan Tuhan, perkenanan Tuhan. Benar-benar Tuhan mengubah saudara, Tuhan melepaskan, membebaskan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, terimalah api lawatan Tuhan, api Roh Kudus yang menjamah dimanapun kita berada, yang mengubah kutuk jadi berkat, yang mengubah kegagalan jadi keberhasilan, yang mengubah setiap ketakutan menjadi iman dan percaya kepada Tuhan, yang mengubah sakit penyakit menjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan mencurahkan api di atas mezbah Elia, Tuhan yang sama mengirimkan dan melawat setiap saudara. Ayat 39, "Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, 'Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah.'" Saudara sekalian, salah satu tujuan Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya dalam hidup kita, agar orang melihat Yesus benar-benar Tuhan dan Raja yang hidup di dalam diri kita. Nah, saudara, ternyata di atas Gunung Karmel waktu itu ada dua mezbah yang berbeda. Yang pertama adalah mezbah para nabi-nabi Baal, dan yang kedua adalah mezbah Nabi Elia. Dan kita tahu bahwa kedua mezbah ini berbeda sekali. Yang pertama, mezbah Nabi Baal ditujukan kepada berhala-berhala, ditujukan untuk menunjukkan diri mereka hebat. Sementara Nabi Elia membangun mezbah bagi Tuhan dengan tujuan supaya benar-benar membawa orang ketemu Tuhan. Elia ingin mendemonstrasikan kuasa Tuhan agar Israel balik kembali kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, jangan kita membangun mezbah seperti Baal. Kita sibuk mencari pujian manusia. Kita hanya datang supaya kita diberkati.
Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, membangun mezbah Elia, di mana mezbah Elia benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, di mezbah Elia ada api Tuhan turun dari sorga, menyambar habis semua korban dan api yang dipersembahkan. Di mezbah Baal tidak ada api, tidak ada lawatan, kering, kosong. Yang ada hanyalah kekuatan manusia. Hari ini saudaraku, jangan lagi membangun mezbah Baal, di mana kita hidup mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, mengandalkan koneksi, mengandalkan kekayaan kita. Berapa banyak orang akhirnya terkutuk karena hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saudaraku, mari kita benar-benar membangun mezbah bagi Tuhan seperti Nabi Elia. Dan di atas Gunung Karmel juga terjadi peperangan rohani yang real, yang nyata. Saya percaya di tengah pandemik ini, benar-benar terjadi peperangan rohani yang nyata antara orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau berapi-api bagi Tuhan, dengan orang-orang yang tidak percaya, bahkan mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Mari kita percaya bahwa kalau Tuhan yang berperang ganti Elia, bahkan membuat Elia bisa yaitu memusnahkan para nabi-nabi Baal. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar hari ini di keluarga kita, biar hari ini dalam komunitas kita, dimanapun saudara berada, orang akan melihat benar-benar penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dalam hidup kita, karena kita membangun mezbah Elia. Nah, saudara-saudaraku, beberapa pelajaran penting dari mezbah Elia yang saya mau bagikan ada 4 rahasia. Yang pertama, bahwa mezbah Elia dimulai dari kerinduan akan Tuhan. Dimulai dari kerinduan akan Tuhan. Saudara, kerinduan kita harus benar-benar merupakan kerinduan yang benar. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Hari ini, apa yang kita haus dan lapar? Ada banyak orang hari-hari ini haus dan lapar akan kekayaan. Hidupnya hanya mengejar kekayaan. Ada orang haus dan lapar akan pujian manusia. Haus dan lapar akan pengakuan bahwa kita hebat. Haus dan pujian, haus dan lapar akan semua, yaitu hal-hal yang sia-sia. Baik itu dosa, kenikmatan dunia, dan sebagainya. Hari ini, biar kita haus dan lapar akan Tuhan. Miliki kerinduan yang kuat kepada Tuhan. Kerinduan untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang, tetapi secara pribadi benar-benar Yesus hidup. Kita bukan hanya mendengar bahwa orang dilawat Tuhan, tapi kita pribadi mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kepuasan, keindahan yang sejati. Kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan, serta sebuah kerinduan untuk membawa banyak orang datang kembali kepada Yesus. Saudaraku, mezbah Elia dimulai dari kerinduan akan Tuhan. Yang kedua, pelajaran penting dari mezbah Elia, bahwa mezbah Elia adalah tempat peperangan rohani. Tempat peperangan rohani. Saudara, peperangan rohani itu kita hadapi setiap hari. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak, ternyata musuh kita, iblis, yang adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa, setiap saat berusaha untuk mau menjatuhkan, merusak hidup kita. Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Hari ini saudaraku, ketika saudara sedang mengalami keadaan yang buruk, ketika engkau sedang berbeban berat, depresi, sedang dalam keadaan frustrasi, ingat bahwa ini adalah suatu serangan dari kuasa kegelapan. Saudara nggak boleh tinggal diam. Elia bangkit, Elia melakukan peperangan rohani. Dia betul-betul membangun mezbah bagi Tuhan, menyerukan nama Tuhan.
Bahkan Paulus berkata dalam Efesus 6 ayat 10-13, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasanya. Saudara, kita kuat bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sudah siap memberikan kekuatannya. Ayo hari ini bukalah hatimu, minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jangan perang secara telanjang, tapi pakai seluruh perlengkapan senjata Tuhan, yaitu semua firman Tuhan, kerjakan dalam ketaatan. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah pemerintah kerajaan kegelapan, bukan pemerintahan dunia, tapi pemerintahan dan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu kuasa kegelapan. Ayat 13, karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, dapat mengadakan peperangan, gak cuman bertahan, tapi harus melawan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Setiap hari kita melakukan peperangan rohani, melawan kuasa kegelapan, melawan penyakit, melawan kutuk, melawan setiap ketakutan, depresi, ikatan dosa, bahkan mungkin guna-guna dari orang-orang yang membenci kita, bahkan kata-kata kutuk, rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Hari ini dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, biarlah kita semua menghancurkan semua pekerjaan iblis dalam peperangan rohani, supaya saudara dan saya mengalami kemerdekaan, kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, pelajaran penting dari Mezbah Elia, tempat membayar harga. Saudara, Elia tidak hanya mempersembahkan lembu yang sudah sangat mahal hari itu harganya, tetapi bahkan dia membangun parit di sekeliling mezbah dan mempersembahkan 12 buyung air yang begitu banyak sampai luber di parit dan di seluruh mezbah itu. Saudara, sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat precious, bernilai tinggi, karena waktu itu 3,5 tahun Israel tidak turun hujan. Tetapi Elia tahu persis apa yang dia tabur, dia akan tuai. Ketika dia nanti selesai, api Tuhan turun, maka Elia akan berdoa minta hujan turun bagi Israel. Maka Elia mengerti hukum tabur dan tuai. Sebelum dia berdoa minta hujan air turun bagi Israel, maka Elia mempersembahkan air 12 buyung bagi Tuhan. Dan Alkitab tadi berkata, Tuhan menurunkan api dari surga dan membakar dan menjilat habis seluruh korban termasuk air itu. Hari ini saudaraku, apapun yang kita rindukan dari Tuhan, baik itu api lawatan Tuhan, api pemulihan, terobosan dan sebagainya, ingat bahwa di atas mezbah Elia adalah sebuah tempat membayar harga. Keselamatan memang cuma-cuma, sebab telah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Tetapi untuk mengikut Yesus, untuk menjadi para murid-murid Yesus, ada harga yang kita harus bayar. Harga yang harus kita bayar, sesuatu yang mungkin merupakan sebuah pengorbanan yang berat dalam hidup kita. Harga yang harus kita bayar tidak hanya bicara soal harta maupun uang, tetapi juga bicara tentang perasaan, korban perasaan kita. Bahkan juga kita mungkin mengorbankan waktu kita, mengorbankan semua harga diri kita. Hari ini saudaraku, di atas mezbah Tuhan, letakkanlah setiap korban yang terbaik kita bagi Tuhan. Pelajaran penting dari mezbah Elia yang keempat adalah tempat Tuhan bebas bekerja. Tempat Tuhan bebas bekerja. Saudara sekalian, di atas mezbah Elia, Tuhan bekerja dengan bebas menyambar korban dan api itu dan air itu dengan api Tuhan yang dahsyat. Dan juga kuasa kegelapan juga dihancurkan.
Bahkan di atas mezbah Elia, bangsa Israel bertobat, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini ketika saudara dan saya mau membangun mezbah Elia, mari kita izinkan Tuhan bebas bekerja dalam diri kita. Saudara, sebelum Tuhan bekerja melawat keluarga kita, lebih dulu izinkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Izinkan Tuhan sebelum mengubah keluarga kita dulu yang harus mau dirubah Tuhan. Saudara, seringkali kita berdoa minta lawatan Tuhan bagi kota dan bangsa kita. Kita berdoa minta supaya keluarga kita dijamah Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita secara pribadi mengizinkan Tuhan bebas bekerja melawat kita? Hari ini saudaraku, sebelum orang lain diubah Tuhan, kita dulu yang harus mau diubah Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan bebas bekerja, menghancurkan kesombongan kita, berubah menjadi hati hamba. Hati yang selalu merendah di hadapan Tuhan dan sesama. Sadar bahwa semua adalah karena Tuhan. Sadar bahwa semua hanyalah karena anugerah Tuhan saja. Saudaraku, izinkan Tuhan juga bebas bekerja untuk menghancurkan kekerasan hati kita, menjadi hati yang lembut, yang mudah dibentuk, mudah ditegur, mudah belajar dan diajar oleh Tuhan. Dan mari kita izinkan Tuhan bebas bekerja untuk mengubah kebencian dan kepahitan kita menjadi hati yang suka mengampuni, hati yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Izinkan Tuhan untuk menghancurkan setiap ikatan dosa yang membelenggu kita, sehingga kita akhirnya merdeka dan hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Izinkan Tuhan juga menghancurkan ketakutan kita, menghancurkan setiap kekhawatiran kita, untuk diubah menjadi iman dan percaya dan keberanian bersama Tuhan. Izinkan Tuhan bebas bekerja, mengubah hidup kita, menjadikan kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Sama seperti Elia, melihat Tuhan bebas bekerja, saya yakin ketika kita mau diubah Tuhan, kita mau mengizinkan Tuhan bebas bekerja, maka keluarga kita juga akan dilawat Tuhan. Kota di mana kita tinggal, bahkan bangsa kita akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak kesaksian yang kita dengar dan kita alami bagaimana ketika Tuhan bebas bekerja, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, ada jemaat kami yang bersaksi bagaimana ketika menghadapi kesulitan dalam pernikahannya. Ketika itu, saudaraku, dia menjumpai pasangannya selingkuh, dan secara manusia begitu pahit, berat sekali. Lalu kemudian saya sebagai gembala, kemudian mengatakan, kamu harus mengampuni. Dia begitu marah, dan dia berkata, tidak akan mungkin aku mau mengampuni. Dan dia berkata, sampai mati pun, aku tidak akan pernah mau mengampuni pasanganku, bahkan selingkuhannya. Dia, saudaraku, berkali-kali memukul pasangannya dengan mengerikan sekali. Saya sebagai hamba Tuhan, jujur sudah seolah-olah menyerah. Apalagi nasihat yang saya bisa berikan. Semua ayat-ayat pengampunan, kesaksian pengampunan sudah saya berikan. Tapi jemaat ini masih mengeraskan hati. Apa yang terjadi? Saya cuma meletakkan semuanya ke atas mezbah Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, tugasku sudah aku lakukan dengan baik. Sekarang biar engkau bebas bekerja. Yang ajaib, saudaraku, ternyata sekian hari kemudian, jemaat ini telepon saya dengan air mata. Ternyata, saudaraku, dia mendapatkan mimpi di mana Tuhan itu melawat dia dalam mimpi. Dia lihat pasangannya yang dia anggap jijik karena selingkuh. Tapi tiba-tiba dia lihat dirinya sendiri terlalu kotor, lebih jahat daripada pasangannya. Dan akhirnya Tuhan Yesus hadir memeluk dia dalam mimpi itu. Dan akhirnya dia menerima pengampunan. Dan akhirnya dari sebuah kebencian saat dia melihat pasangannya, menjadi sebuah iba dan kasihan. Akhirnya dia berkata, kalau Tuhan saja mengampuni aku
aku juga mau mengampuni pasanganku. Dan haleluya, yang terjadi saudaraku, akhirnya keluarga itu saling mau mengampuni. Tuhan bekerja dengan bebas memulihkan sampai mereka alami lawatan Tuhan yang ajaib, dipulihkan. Dan pada waktu mereka minta diteguhkan kembali pernikahannya, semua teman-teman yang hadir dalam undangan itu meneteskan air mata. Karena apa? Karena Tuhan benar-benar melawat. Dan sampai akhirnya keluarga itu dipulihkan. Bahkan setelah dipulihkan, beberapa saat kemudian kami mendengar kabar sukacita. Akhirnya pasangan itu hamil, saudaraku, dari keluarga itu. Dan ternyata dapat anak kembar. Anak berkat, anak mujizat. Dan keluarga itu alami keajaiban demi keajaiban. Kenapa? Karena mereka mengizinkan Tuhan bebas bekerja. Hari ini, mari kita membangun Mezbah Elia, di mana ada 4 pelajaran penting dari Mezbah Elia. Yang pertama dimulai dari kerinduan akan Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Ingini hadirat Tuhan lebih daripada apapun yang lain. Dan mari kita haus dan lapar akan kebenaran Tuhan lebih daripada yang lain. Yang kedua, pelajaran penting dari Mezbah Elia adalah tempat peperangan rohani. Lakukan bagian kita, gunakan otoritas yang Tuhan beri. Tetapi selebihnya percayalah, Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kita. Yang ketiga, tempat membayar harga. Mari kita letakkan apapun yang terbaik bagi Tuhan. Kita persembahkan di atas mezbah Tuhan. Bahkan semua dosa dan semua kehidupan lama kita, untuk kita diubah menjadi baru. Dan yang keempat, tempat Tuhan bebas bekerja. Izinkan Tuhan bekerja melawat saudara dimanapun kita berada. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Setiap sahabat Mezbah Mujizat, kalau Anda mau membangun Mezbah Elia, saudara mau dilawat Tuhan, dibela Tuhan, Tuhan menolong saudara. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah firman ini memberikan sebuah perubahan dalam hidup kami. Menolong kami untuk mengerti bahwa kami perlu melakukan, meneladani seperti Nabi Elia. Kami menghadapi peperangan rohani setiap hari. Biar kami membangun mezbah di hadapan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mempunyai kerinduan kepada Tuhan dengan luar biasa. Kami merindukan membangun mezbah yang luar biasa bagi Tuhan. Dan ajar kami untuk membayar harga. Untuk kami sungguh-sungguh mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mengizinkan Tuhan bebas bekerja, intervensi campur tangan, menolong dan membela kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Dan setiap permohonan doa daripada sahabat Mezbah Mujizat, terjadi Tuhan yang menerobos, Tuhan yang mengabulkan, mujizat dan kesaksian heran akan kami alami. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat Amerika, biar Tuhan memberkati Amerika, dan kami berdoa buat Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia, biar terjadi lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, dan kami percaya negeri kami akan dilawat Tuhan. Kami juga memberkati Australia, Kanada, Afrika, Israel, bangsa-bangsa, biar dilawat Tuhan, biar api kebangunan rohani kembali melanda untuk kota dan negara di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang mari terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, 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 amin. Saya percaya bahwa program ini akan terus menjadi berkat buat saudara. Dan ingat, tiap hari Selasa dan Jumat jam 7 malam, mari bergabung di YouTube channel Bethany Miracle Center. Sharekan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mengalami berkat dan lawatan Tuhan. Dan kalau ada saudara yang punya kesaksian yang bisa jadi berkat bagi banyak orang, maupun juga saudaraku permohonan doa, Anda bisa kirimkan email ke mezbahmujizat@gmail.com maupun WhatsApp ke +1 215
833-2923, atau saudara juga bisa kirimkan tulis di komen daripada YouTube ini, sehingga benar-benar akan kami doakan maupun juga akan kami saksikan kesaksian-kesaksian yang jadi berkat. Dan saudaraku, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen, dan share apa yang menjadi berkat ini dalam Mesbah Mujizat dan di YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan hampir 2 hari sekali kami juga akan posting baik khotbah-khotbah saya yang terbaru maupun vlog-vlog saya maupun juga pujian daripada BMC Philadelphia. Anda bisa ikuti supaya menjadi berkat lebih lagi. Dan saya yakin bahwa kita tetap mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Terimalah mujizat dan juga keajaiban demi keajaiban Tuhan. Mujizat masih nyata, dan dalam nama Yesus kita terima yang terbaik. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.